Puji Tuhan, senang sekali saudara. Ya, sore hari ini bisa bersama-sama kembali, kita boleh berada di tempat untuk beribadah. Kita selalu percaya bahwa setiap kali kita berkumpul bersama dan menaikkan pujian kepada Tuhan, maka kita imani sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan baik atas hidup saya dan saudara setiap hari, itu kita nikmati. Dan mari kita terus membangun keyakinan dan kepercayaan bahwa di dalam Tuhan kita selalu memiliki hal-hal yang baru. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin melihat satu hal yang penting untuk kita pahami sebagai orang yang percaya. Sebab saudaraku yang kekasih, di hari-hari ini dunia sedang dihadapkan dengan begitu banyak konsekuensi dari setiap pilihan apapun yang kita buat. Ya, apapun yang kita buat. Nah saudara, saya percaya bahwa semua orang menginginkan sebuah pengalaman spiritual dengan Tuhan. Semua orang menginginkan mujizat dari Tuhan. Semua orang menginginkan sebisa mungkin kalau boleh dia bisa melihat Tuhan, mengalami pribadi Tuhan. Dan banyak hal yang menjadi keinginan hati kita sebagai orang, terutama orang yang percaya kepada Tuhan. Sebisa mungkin Tuhan, kalau boleh Tuhan, kami ingin menikmati hadir-Mu lebih dekat lagi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk itu mari kita akan melihat dalam sebuah pembacaan. Saya coba memberi topik sharing saya pada sore hari ini, Yesus datang untukmu. Yesus datang untukku. Ya, satu kalimat yang sederhana, tapi saya rindu kita maknakan itu dalam hidup kita. Oke, mari kita awal dengan Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan. Saudara berikan senyum dulu dong dengan yang lain. Oh iya, senyum susah, masih pakai masker ya. Susah senyum. Oke, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Firman Allah berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu kata Yesus, aku datang. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan dari perikop ini bicara tentang gembala yang baik. Bagaimana Yesus memposisikan dirinya seperti gembala, kemudian orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan disebut sebagai domba. Lalu saudara, pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 sangat jelas bagaimana Yesus ingin menegaskan kepada kita semua tentang adanya fakta dan di mana fakta itu di dalam setiap pilihan kita mengandung konsekuensi. Lalu Yesus katakan begini, bahwa sebagai domba dengan segala keterbatasan sebagai domba, maka ada satu fakta di dalam kehidupan sebagai domba, ya, dengan segala sifat-sifatnya, bahwa ada potensi bahwa domba itu bisa tercuri atau domba itu bisa terbunuh. Ya. Kemudian ada konsekuensi yang lain yang juga Yesus ingin tegaskan, bahwa Yesus katakan bahwa di samping ada fakta bahwa ada potensi mati, ada potensi tercuri, tapi ada fakta yang lain yang Yesus katakan bahwa ada kehidupan. Dan semua orang, kalau kita berangkat dari apa yang Yesus sedang jelaskan, bahwa tidak bisa keluar dari dua pilihan ini. Kita hanya bisa berada pada satu posisi, ya, sebagai dalam posisi rohani kita, apakah kita menjadi domba dengan potensi tercuri, terbunuh secara spiritual, atau kita menjadi domba yang dapat menikmati kehidupan. Tapi Yesus menegaskan, ada pilihan yang paling indah, yang paling istimewa, di mana Yesus katakan bahwa aku datang untuk memberi kehidupan. Yang sebelumnya Yesus katakan bahwa ada musuh rohani yang setiap saat berusaha untuk mencuri,
berusaha untuk membunuh dengan semua konsekuensinya. Ya. Lalu Yesus katakan, aku datang untuk memberi kehidupan. Dan tidak hanya itu, Yesus katakan bahwa aku datang memberikan kehidupan supaya mereka memilikinya, memiliki kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Yesus sendiri berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dihadapkan pada dua konsekuensi dari keputusan hidup kita. Di mana pada dua pilihan ini itu sangat bergantung dari kehidupan kita. Apakah kita memberikan diri kita pada potensi untuk bisa dicuri atau bisa dibunuh, atau kita memberikan diri kita kepada potensi untuk menikmati kehidupan, atau kita memberikan diri kita untuk kita bisa menikmati hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah ini saudara yang saya katakan tadi, yang harus kita terus bangun secara permanen di dalam pikiran kita. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus ingat, Tuhan kita dia tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ada visi, ada tujuan, untuk apa Tuhan datang ke dalam dunia. Yesus jelas mengatakan, aku datang supaya mereka dapat memiliki kehidupan. Supaya mereka dapat memiliki kehidupan. Saudara, kita memiliki begitu banyak pengalaman, begitu banyak kesaksian. Kita mendengar, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara nyata. Bagaimana Tuhan menolong diri kita, bagaimana Tuhan menolong orang lain. Bagaimana perkara-perkara ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu adalah Tuhan kita, itu adalah Raja kita. Dia adalah juru selamat kita dan itu tidak pernah bergeser, tidak pernah berubah. Hanya persoalannya adalah begitu banyak orang yang lebih mencenderungkan hatinya kepada pilihan yang saya katakan tadi. Memberi diri untuk potensial dicuri, potensial dibunuh. Padahal ada fakta di mana Tuhan memberikan, makanya saya pakai judul hari ini ya, Yesus datang untukmu. Ketika Yesus datang untuk kita. Ketika Alkitab berbicara Yesus datang, maka perhatikan baik. Bahwa yang datang di dalam hidup kita bukan sekedar kehadiran dari satu figur dengan status sosial yang tinggi. Kita banyak melihat bahwa ketika ada kunjungan seorang yang sangat populer, katakanlah seorang pemimpin tertinggi. Maka begitu banyak orang akan datang, salaman pun rasa-rasanya nggak mau cuci tangan. Kenapa? Karena ada kesan yang mendalam terhadap perjumpaan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita melebihi hal itu. Melebihi dari sekedar pengalaman sosial kita berjumpa dengan orang yang terkenal sekalipun. Sebab di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, ingat baik. Di dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menikmati kehidupan. Kita sedang menikmati kehidupan yang ada di dalam diri Yesus. Yang Yesus bawa ketika dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan jaminan kepastian di dalam kehidupan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Yesus sendiri berkata, dia willing untuk memberikan nyawanya. Itu jaminan. Alkitab berkata di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9, bahwa di dalam diri Allah, di dalam diri Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi ketika kita bicara tentang Yesus, maka sesungguhnya kita sedang melihat dia, Yesus sang pencipta alam semesta. Kita sedang melihat dia yang menciptakan semuanya, termasuk dia yang menciptakan saya dan saudara. Ketika kita melihat Yesus, Alkitab katakan jelas, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Alkitab berkata aku datang memberikan kehidupan, wow. Itu tidak sekedar sebuah harapan yang sesaat. Kehidupan yang dia berikan adalah kehidupan ketika ia menghembuskan nafas kepada Adam untuk menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia yang hidup. Kehidupan yang seperti inilah yang dijanjikan oleh Yesus. Atau kehidupan seperti inilah yang dipulihkan oleh Yesus ketika musuh rohani mencuri, merusak, membunuh
begitu banyak orang percaya. Tetapi dipulihkan di dalam kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Dia hadir dengan kehidupan. Dia hadir memberikan pemulihan. Dia merekonstruksi kembali kehidupan rohani kita untuk sesuai dengan gambar Allah. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 katakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, bukankah setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan hal-hal yang besar, bukan? Kita mengharapkan hal-hal yang terbaik. Ada enggak yang berdoa, Tuhan berikan saya sesendok makan? Ada enggak? Enggak. Kita selalu meminta hal-hal yang besar. Kita selalu meminta hal-hal yang terbaik. Sebab kita percaya di dalam Dia ada kuasa. Kita percaya itu. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat berbanding terbalik dengan sikap dan cara beriman kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga Yesus katakan bahwa ternyata ada domba yang memberi diri atau menghadirkan dirinya pada satu situasi potensial untuk dibunuh, potensial untuk tercuri. Sehingga perhatikan baik saudara, ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang bisa saja kehilangan ketenangan hidup. Bisa saja kehilangan kebahagiaan. Bisa saja kehilangan kesukacitaan. Padahal janji di dalam Tuhan adalah janji tentang kesukacitaan. Janji di dalam Tuhan adalah tentang kebahagiaan. Iya, bahwa di dalam hidup ini ada saja yang terjadi yang berusaha merusak suasana hati kita. Tapi dengar baik. Kehadiran Tuhan di hidupmu adalah kehadiran yang memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Saudara, ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Bahwa kita sedang memandang kepada pribadi Allah. Kita sedang memandang kepada Yesus yang tidak pernah berubah. Kita sedang memandang kepada pribadi Yesus yang menciptakan alam semesta. Kita sedang memandang kepada Yesus yang kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Saudara bayangkan, pada kapasitas ini kemudian dia berkata, "Aku datang untukmu. Aku datang untukmu." Ia meninggalkan kemuliaan sorga, datang ke dunia, menjadi manusia dengan rupa, mengambil rupa seorang hamba dalam kesederhanaan. Apa tujuannya? Yesus datang dari sorga menjadi korban anak tunggal dari Bapa. Tidak sekedar sebuah skenario untuk membuat supaya cerita itu begitu sangat dramatisir, saudara. Tidak. Tapi dari sorga pesan kehidupan itu ada di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk dilepaskan bagi kita. Dilepaskan kenapa? Karena dunia ini berusaha dirusak. Hidup kita berusaha dirusak. Hidup kita berusaha dicuri oleh banyak situasi. Tapi sekali lagi firman Allah sore hari datang kepada saudara. Tuhan datang untuk kita. Dia datang memberikan kita kehidupan. Kehidupan yang seperti apa yang Tuhan beri? Saya sudah katakan tadi. Sama seperti ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam. Yang tadinya bukan apa-apa. Tapi dia menghembuskan kehidupan. Sehingga dia menjadi manusia yang sesuai dengan gambar Allah. Ada kehidupan di mana diri Allah sendiri yang dilepaskan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sudah kita lihat bukti-bukti di dalam firman Allah ketika Yesus datang. Apa yang terjadi ketika Yesus datang? Peristiwa yang pertama dari sekian banyak peristiwa. Yang pertama, Yesus naik ke perahu Simon. Yesus naik ke perahu Simon. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan baik. Yesus datang
di tepi danau. Dan dia mendapati ada orang-orang yang sedang membasuh, mengerjakan, memperbaiki jalannya. Lalu Alkitab katakan, Yesus naik ke perahu Simon. Alangkah istimewanya, dari sekian banyak perahu yang ada di situ, Yesus memilih perahu Simon. Dan waktu Yesus naik ke perahu Simon, Yesus berkata kepada Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Lalu kemudian Yesus mulai mengajar orang banyak dari perahu Simon. Yang istimewa saudara, Simon saat itu dia sedang kecapean sebenarnya, dia sedang keletihan. Semalaman dia baru pulang berusaha menangkap ikan sekalipun gak dapat apa-apa. Dan saat itu dia sedang membersihkan jalannya. Tapi yang istimewa, waktu Yesus datang dan mungkin Yesus berkata kepada dia, aku mau naik di perahu ini. Ini perahu siapa? Saudara, saat itu Simon tidak berkata kepada Tuhan, kalau boleh perahu yang lain aja. Saya ini udah capek banget semalaman. Saya ini udah, kalau boleh yang lain aja. Tidak. Alkitab hanya mencatat bahwa Yesus berkata kepada Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Dan saudara, pada fase itu Simon taat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perahu bisa bicara tentang bisnismu. Perahu bisa bicara tentang pekerjaanmu. Perahu juga bisa bicara tentang keluargamu. Perahu bisa bicara tentang hidupmu. Ada saatnya hidup kita, bisnis kita, keluarga kita, rumah kita, pekerjaan kita seperti menjadi satu tempat di mana Tuhan bisa menceritakan hatinya. Atau dalam bahasa kita menjadi tempat pelayanan. Dan belum ada apa-apa, tidak ada hal yang istimewa terjadi pada fase pertama. Setelah Yesus mengajar, lalu kemudian Yesus katakan, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam lagi. Lalu kita baca seterusnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, saya tidak ingin bicara panjang tentang suasana saat itu. Tapi yang poin pentingnya adalah ketika Yesus datang di perahumu. Ketika Yesus datang di perahumu, dengar baik, dia datang dengan kehidupan. Maka yang hadir di dalam perahumu sesungguhnya adalah kuasa kehidupan. Sehingga Simon saat itu, saudaraku yang kekasih, dengan pengalamannya sebagai seorang nelayan, semalaman dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat. Artinya Alkitab menceritakan, usahamu, kerjamu tidak dapat menjamin hidupmu. Lalu ketika Yesus datang di dalam perahu Simon, Alkitab berkata, bahkan perahunya pun tidak cukup menampung ikan-ikan itu. Dan bahkan bukan cuma itu, tetapi harus minta tolong perahu yang lain. Bahkan kedua perahu hampir tenggelam. Pesannya penting, sudah. Pesan pentingnya adalah ketika Yesus hadir di dalam perahumu, maka yang nampak lesu, maka yang nampak mati, dengan potensi apapun yang dalam pikiran kita udah gak bisa apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir dalam suasana itu, maka kembali ada kehidupan. Katakan amin. Maka kembali ada kehidupan. Yang tadinya tidak ada harapan. Tetapi ketika Yesus datang dan Yesus memilih perahu kita, maka kehidupan itu berubah. Yang awalnya nampak mungkin melelahkan, nampak kita mungkin berkata, pikiran kita berkata, saya ini kok capek, saya lelah. Saudaraku, ada fase pertama di mana ketaatan kita diuji oleh Tuhan. Sampai Tuhan berkata, tolakkan ke tempat yang lebih dalam. Ingat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada menginjakkan kaki di perahu kita, maka perahu itu akan berubah. Kehidupan itu akan hadir di dalam perahu itu. Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberikan kehidupan.
dan supaya mereka dapat memilikinya di dalam segala kelimpahan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan. Kita selalu nyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kalau kita benar-benar mengalami apa yang kita minta kepada Tuhan dan minta Tuhan ada di dalam perahu kita, atau paling tidak kalau kita tidak meminta, kita taat untuk Tuhan datang di hidup kita. Pengalaman yang kedua. Yesus masuk ke rumah Sakeus. Saya percaya kita semua kenal Sakeus. Saudara, satu ketika Alkitab ceritakan Yesus mau datang ke daerah di mana Sakeus tinggal. Dan karena kehidupan Sakeus, ya, tidak banyak orang yang lebih pendek darinya. Sehingga apa yang dia harus lakukan? Dia harus naik ke atas pohon. Karena banyak orang yang menghalanginya. Dan saudaraku yang kekasih, Alkitab jelas bahwa Sakeus ada seorang pemungut cukai. Pekerjaan sebagai seorang pemungut cukai ada pekerjaan yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Tidak ada yang menarik, bahkan dia tidak disukai oleh banyak orang. Saudara bayangkan dengan status sosialnya, seorang birokrat kira-kira. Tiba-tiba dia mau naik di atas pohon, orang mulai berkata, ngapain sih Sakeus kamu naik atas pohon? Orang mulai membicarakan hal-hal yang negatif untuknya. Dia naik di atas pohon. Pikirannya dia hanya ingin lihat siapa itu Yesus. Dia hanya ingin lihat siapa itu Yesus. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua berubah ketika Yesus lewat dan Yesus melihatnya. Yesus melihatnya. Orang lain waktu melihat Sakeus, orang akan berkata, ngapain kamu, gak ada kerjaan. Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu angkat tangan? Buat apa kamu muji Tuhan? Buat apa kamu tepuk tangan? Buat apa kamu doa? Kira-kira itu makna dari naik pohon. Orang lain melihat dengan cara yang berbeda. Tetapi Yesus melihatnya juga dengan cara yang berbeda. Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, tunggu di situ. Aku akan naik bersama dengan engkau di situ. Bukan. Tapi Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus turun. Aku hendak menumpang di rumahmu. Aku hendak menumpang di rumahmu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebuah pengalaman yang sangat istimewa. Alkitab berkata, kalau saudara baca di Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang ke-5, Yesus berkata, Sakeus turun sebab aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-8, ayat 9 dan 9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan baik, saudara, waktu Yesus memutuskan untuk datang ke rumah Sakeus, saudara tahu nggak? Saya nggak heran dengan gosip, ya Yesus aja digosipin, apalagi yang lain. Jadi biasa aja, saudara, ya jalani hidup ini, ya. Waktu Yesus mau datang di rumah Sakeus, orang pun ngomong macam-macam kok, saudara. Orang ngomong macam-macam, ngomongin jelek-jelek. It's okay. Jalani bagaimana. Yang penting bagaimana kita manage, kita handle hati kita. Itu yang paling penting. Amin. Haleluya. Dan akhirnya Yesus datang ke rumah Sakeus. Sekali lagi, ketika Yesus datang ke rumah, dia tidak hanya datang sebagai pribadi yang dikenal sebagai seorang rabai, sebagai seorang guru, tidak. Tetapi ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, apa yang terjadi? Kehidupan itu hadir di dalam kehidupan keluarga Sakeus. Kehidupan itu mengubah suasana kehidupan Sakeus. Kehidupan mengubah kehidupan Sakeus sampai dia berkata, kalau ada yang aku rugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Wow. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Banyak hal yang tidak bisa kita ubah.
Kita nggak bisa mengubah tetangga kita. Kita nggak bisa mengubah teman kita. Kita bahkan nggak bisa merubah suami kita, istri kita, orang tua, anak-anak. Kita nggak bisa merubah. Nggak bisa. Ada banyak hal yang kita di mana kita sangat terbatas. Walaupun kita mengharapkan itu terjadi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika Yesus datang di hidup kita. Ketika Yesus datang di rumah kita. Maka itu akan mengubahkan semuanya. Itu akan mengubahkan segalanya. Saya pernah berpikir Sakeus akan berubah. Dia sedang menikmati mungkin kekayaannya dengan caranya yang sendiri. Dia nggak peduli orang membicarakan tentang perilaku hidupnya. Tapi waktu Yesus datang di dalam rumahnya, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Makanya saya kagum, saya senang jemaat-jemaat yang senang tempatnya buat ibadah, tempatnya buat hope, buat FOG, untuk kegiatan. Tuhan Yesus memberkatimu. Ada pesan kehidupan yang hadir di dalam keluargamu. Sama seperti ketika kehidupan itu muncul di dalam kehidupan keluarga Sakeus. Yesus berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya. Yesus datang membawa kehidupan. Tidak hanya sekedar kehidupan, agar mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Yang tadinya potensial mati, yang tadinya potensial tercuri. Tapi ketika Yesus datang, hidupnya berubah. Rumah, kehidupan keluarga Sakeus berubah. Dan karakter Sakeus sendiri berubah. Ada banyak hal, sekali saya katakan, banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi dengan Yesus. Dan jika Yesus mau. Dan kalau dia datang di rumahmu. Maka kehadiran dalam pesan kehidupan akan mampu mengubah segalanya di dalam hidup keluarga kita. Dan contoh yang ketiga, agak sedikit berbeda. Yesus dan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 15 dan 16. Setelah Yesus mati, ada sedikit kegoncangan di antara para murid-murid. Di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka dihadapkan dengan fakta Yesus yang tadinya mereka pikir akan jadi raja. Tapi kemudian dia mati. Ketika Yesus bangkit, Alkitab berkata begini, ketika ada 2 orang murid, yang satu bernama Kleopas, berjalan ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, wow. Saya katakan tadi di awal bahwa semua orang menginginkan sebuah pengalaman spiritual. Semua orang menginginkan Tuhan, kalau boleh ada jawaban atas hidupku. Tuhan, sebisamu ku ingin mendekap hadirmu, ku ingin melekat erat denganmu. Itu kerinduan banyak orang. Saudara bayangkan di dalam kisah ini bagaimana Yesus sudah berjalan bersama-sama dengan kedua murid ini. Lalu Alkitab katakan begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus datang di hidup kita dengan cara yang bermacam-macam. Dia hadir dalam hidup kita, dia datang dengan caranya yang unik mungkin. Ada yang mengalami, artinya dia menikmati, dia sadar Tuhan sedang hadir di hidupnya. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa merasakan, dia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidupnya. 2 orang murid ini, Yesus berjalan dengan mereka, tapi Alkitab katakan ada yang menghalangi. Alkitab juga tidak mencatat apa itu yang menghalangi mereka. Alkitab hanya mencatat bahwa mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang bertukar pikiran, lalu Yesus datang. Dan mereka nggak bisa lihat Yesus. Saudara, satu hal yang saya takutkan adalah jangan sampai
hati ini nggak bisa lagi menikmati hadir-Mu. Yang saya takut di dalam hidup ini adalah ketika hati ini nggak memiliki kepekaan rohani lagi. Banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk menikmati kehadiran Tuhan. Banyak sekali. Banyak sekali. Saya katakan di awal, ada potensi dari pilihan hidup kita dan hanya ada 2 pilihan itu. Yang pertama, pada posisi potensial dicuri. Yang kedua, pada posisi menerima kehidupan yang dari Tuhan. Tetapi Alkitab pun berkata, banyak orang mencari jalan yang lebar. Karena jalan ke sorga itu sempit. Kita menginginkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, tapi pada sisi yang lain kita tidak benar-benar memberi diri seperti Simon dalam situasinya yang lelah, tapi dia masih tetap membuka dirinya untuk Tuhan datang dan ada di dalam perahunya. Sama halnya dengan Sakeus pada status sosialnya yang seperti itu. Tapi keinginan yang kuat untuk melihat Yesus membuatnya berani naik ke atas pohon. Untuk hanya melihat Yesus. Dan karakter yang seperti inilah yang memungkinkan kita menerima kehidupan yang dari Tuhan. Saudara, kembali kepada 2 murid ini yang berjalan. Mereka terus berbicara. Kita dapati di ayat yang 19, mereka sedang berbicara ternyata tentang Yesus yang sudah mati. Dan kemudian ada desas-desus Yesus sudah bangkit. Tapi mereka belum benar-benar firm di situ. Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, pikiran mereka tahu, wow, Tuhan yang berkuasa, tapi mati. Gimana? Singkat cerita, lalu kemudian Yesus tinggal bersama dengan mereka. Lalu mereka makan perjamuan. Lalu ketika mereka melakukan perjamuan, tiba-tiba, saudaraku, mereka bisa melihat Yesus dan Yesus lenyap. Yang menarik mereka berkata begini ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka? Waktu Yesus berjalan dengan mereka, hati ini sudah mulai berkobar-kobar. Tetapi ini belum terima. Pikiran ini belum terima. Pikiran ini belum bisa melihat. Mereka sadar itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kali orang Kristen di dalam gereja ada pengalaman spiritual, dia memberi diri, membuka hatinya untuk Tuhan. Tapi itu hanya berhenti menjadi pengalaman sesat setiap kali hari Minggu pada jam ibadah saja. Setelah itu dia tidak benar-benar memberi dan membuka hatinya untuk Tuhan. Padahal pesan pentingnya jelas, aku datang untuk memberi kehidupan. Pesan kehidupan ini adalah jawaban atas segala sesuatu dari apapun yang menjadi doa kita. Aku datang membawa kehidupan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kerinduan hati saya. Ketika Yesus datang di hidup saya, ketika Yesus ada di dalam hidup saya, dia tidak hanya datang untuk satu kebutuhan yang saya inginkan, tapi dia datang menghidupkan semuanya atas hidup saya. Demikian dengan kehidupan saudara, ketika Yesus datang atas hidupmu, dia datang untuk menghidupkan semuanya di dalam hidupmu. Apa doamu? Apa rindumu? Apa pergumulanmu? Yesus datang dengan pesan kehidupan. Dia yang telah menciptakan kita manusia yang sempurna, maka dia sanggup menyempurnakan kembali kehidupan kita. Yang sakit sembuh karena kehidupan yang dari Tuhan. Haleluya.
yang di dalam persoalan dipulihkan Tuhan karena ada pesan kehidupan. Apapun itu, ada pesan kehidupan yang mampu mengisi setiap ruang-ruang kosong di hidup kita. Ayat favorit, Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu hati semua orang. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ada fellowship, ada persekutuan dengan Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka. Jika ada yang mendengar dan membuka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata tidak hanya tentang membuka, tapi dia yang memiliki kepekaan rohani. Yang hatinya terbuka untuk Tuhan. Yang hatinya diserahkan kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan dalam ketaatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sekalipun memang Yesus harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Ada hal yang berbeda. Mestinya kan Tuhan masuk aja gitu kan. Tapi Alkitab katakan dia harus mengetuk pintu. Dan barang siapa yang mendengar dan membuka. Artinya ada peran dari kehidupan kita. Mau gak kita menerima kehidupan yang dari Tuhan? Mau gak kita menikmati pesan, kekuatan, kuasa Tuhan? Mau gak kita menikmati jawaban dari Tuhan? Mau gak? Kalau cara ketuk orang kita, orang Indonesia mungkin agak pelan ya ketuk pintu. Masih oke lah, nggak terlalu mungkin kita, ya tapi kalau cara ketuk orang Australia lain lebih keras supaya terdengar. Haruskah? Haruskah diketuk lebih keras untuk kita supaya dia benar-benar ada di dalam hidup kita? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenali Tuhanmu. Kenali siapa Yesusmu. Kenali tentang kehidupannya. Kepadanya telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ia yang menciptakan alam semesta. Dia yang memberikan kehidupan kepada manusia. Maka sangat mungkin baginya ketika dia ada dan datang dalam hidup kita. Maka segala sesuatu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Lihat, dia sedang mengetuk pintu hatimu. Dengar, dia sedang mengetuk pintu hatimu. Ada ketaatan seperti Simon. Pada fase awal belum terjadi apa-apa. Sekalipun penuh dengan pengorbanan pada saat itu. Tapi dia taat sampai pada fase berikutnya. Yesus minta tolakkan ke tempat yang bukan cuma dalam, lebih dalam. Dan dia taat. Dan saat itu bisnisnya berubah. Pekerjaannya berubah. Rumahnya berubah. Hidupnya berubah. Demikian juga dengan Sakeus. Apapun kata orang, itu tidak mengurungkan niatnya untuk turun dari pohon. Orang melihat dengan cara yang berbeda. Orang mungkin mentertawakan caramu beribadah. Orang mungkin mentertawakan dengan caramu berdoa. Orang mungkin mentertawakan karena aktivitasmu dalam pelayanan. Tapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Dan Yesus akan berkata kepada kita, aku akan datang menumpang di rumahmu. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan jelas buat kita. Ada kehidupan yang Ia sedang sediakan buat kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama.